Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada Bapak Ibu dosen di tempat. Salam sejahtera bagi kita semua, terkhususnya kepada Ibu dosen pembimbing TTKI, Prodi Teknik Metalurgi, Bu Puspita Nuari di tempat. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai karya tulis ilmiah yang telah kami buat berdasarkan demonstrasi dan percobaan dari alat magnetic separator. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Revival Immanuel Barimbing dengan NIM 1252458, berasal dari Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, jurusan atau Prodi Teknik Metalurgi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai karya ilmiah proyek kelompok 11 Magnetic Separator. Jadi sebagai latar belakangnya, industri metalurgi itu sendiri merupakan industri dengan peranan dalam penyediaan logam di sektor-sektor penting. Salah satu cabang ilmu dari metalurgi adalah metalurgi ekstraksi, dengan fokus utama adalah pada pemisahan dan pemurnian logam dari biji. Penelitian ini akan berfokus pada pembahasan pada metode magnetik dalam tahapan concentrating. Aplikasi utama yang diharapkan dan juga dilakukan adalah pembuatan alat magnetic separator dalam pemisahan partikel magnetik dan non-magnetik berupa pasir besi maupun pasir silika. Nah, untuk rumusan masalahnya terdiri atas tiga bagian. Yang pertama adalah kita ingin mengetahui berapa persentasi recovery pasir besi yang dapat dipisahkan dari campuran pasir besi dan silika oleh alat magnetic separator itu sendiri. Dan yang kedua adalah berapa tingkat kemurnian atau purity pasir besi yang diperoleh dari hasil pemisahan menggunakan alat magnetic separator. Dan yang ketiga, kita ingin mengetahui lukas bukaan feeder yang efektif sehingga alat tersebut dapat memberikan atau mengumpankan material dengan laju efektif atau stabil sekitar 60 gram per menit. Nah, untuk bagian selanjutnya adalah tujuan dan manfaat. Yang pertama, untuk tujuan, penelitian ini bertujuan untuk menentukan persentase kemurnian dan recovery dari material pasir besi yang berhasil dipisahkan dari campuran oleh alat magnetic separator, seperti yang tertera atau yang sebelumnya telah disebutkan pada rumusan masalah terkait. Dan yang kemudian kita ingin mengetahui bagaimana kita metode atau serangkaian cara supaya luas bukaan feeder dapat diberikan atau dimaksimalkan secara efektif sehingga stabil 60 gram per menit dalam mengumpankan material. Kemudian untuk manfaat, penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan atau memperoleh dua manfaat dalam lingkup utama, akademik dan juga aplikatif, sebagai media pembelajaran, prinsip pemisahan berbasis kemagnetan, serta referensi awal dan dasar pengembangan alat pemisah skala kecil hingga besar. Nah, untuk hal selanjutnya kita ingin mengetahui ruang lingkup, metode penelitian, dan anggapan dasar. Untuk ruang lingkupnya sendiri, objek yang akan kita demonstrasikan dan kita fokuskan dalam penelitian adalah magnetic separator dengan lokasi adalah lingkungan terbuka ataupun tertutup di areal kampus ITB Jatinangor. Skalanya adalah kita dapat membuat alat magnetic separator prototipenya dengan prototip kecil serta menguji pasir besi dengan ukuran 80 mesh dan juga pasir silika 60 mesh yang akan dicampurkan. Kemudian fokus kita adalah mendesain, mendemonstrasikan, serta menguji performa alat untuk mendapatkan hasil yang sesuai dan juga pada akhirnya outputnya kita ingin mendapatkan suatu evaluasi ataupun saran untuk membuat alat yang optimal dan juga bekerja secara efisien. Kemudian untuk metode penelitian, studi literatur ada dengan menganalisis dan mengkaji jurnal ilmiah, artikel, buku-buku referensi, dan video terkait. Terus untuk video terkait, ada banyak hal yang metode atau problem atau metode cara penyelesaian masalah yang dapat kami temukan melalui berbagai video, terkhususnya dari YouTube. Kemudian anggapan dasar, yakni sebagai asumsi yang dapat kita lakukan atau kita sebagai dasar untuk mengerjakan proyek ini adalah yang pertama, sistem sabuk pada magnetic separator cukup digerakkan oleh sepasang dinamo kecil. Yang kemudian yang kedua, penggunaan papan kayu sebagai kerangka utama yang diamplas untuk memperkecil gaya gesek. Dan yang ketiga adalah magnet yang digunakan dirangkai sedemikian rupa pada silinder putar. Nah, untuk alat dan bahan yang digunakan pada
Proyek ini bisa dilihat pada layar adalah yang pertama ini ada magnet yang dirangkai pada silinder putar. Inilah adalah bahan yang berfungsi untuk mengikat partikel magnetik dan memisahkannya dari partikel non magnetik. Kemudian yang kedua adalah dinamo. Dinamo digunakan untuk memutar silinder putar sehingga silinder dapat berputar serta belt dapat berputar melalui gesekan yang terjadi, dan nantinya pasir yang ada di atas belt atau sabuk dapat dipisahkan atau diakomodir oleh magnet yang terdapat di dalamnya. Kemudian adalah baterai sebagai penggerak dinamo, sabuk belt yang berbahan dasar karpet yang akan digerakkan oleh dinamo, serta kerangka kayu yang nantinya akan menopang atau sebagai struktur utama dari magnetic separator itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya kita masuk kepada parameter keberhasilan. Mohon maaf sebelumnya kepada Ibu, mohon izin karena keterbatasan alat, terdapat error yang terjadi pada PPT. Nah, untuk yang parameter keberhasilan, saya ingin membacakannya. Terdapat dua yang telah hasil kesepakatan dengan dosen PRD terkait. Yang pertama adalah pemisahan campuran pasir besi 80 mes dan pasir silika 60 mes dengan massa 1:1. Targetnya adalah dapat diperoleh recovery sebesar 82% dan juga kemurnian sekitar 75%. Dan yang kedua adalah alat dapat bekerja secara efektif dan juga efisien secara dengan rentang waktu 3 sampai 5 menit. Kemudian kita masuk ke dalam rangkaian pengerjaan uh, pro aktual. Pada tanggal 8 Mei hingga 14 Mei 2025, kami melakukan persiapan kebutuhan alat dan bahan, baik itu melakukan survei langsung ke lokasi, serta melakukan pre-order ataupun check-out pada e-commerce terkait. Kemudian yang tanggal 19 Mei hingga 3 Juni 2025, kami melakukan pekerjaan kerangka alat. Kemudian pada tanggal 4 Juni 2025, dan akhirnya kami melakukan demonstrasi alat di kampus TB Jatinangor pada saat mata kuliah pengantar rekayasa dan desain. Untuk proses desain dan pengerjaan alat, eh, ya bisa dilihat pada layar. Ini adalah foto saat pembuatan kerangka dan juga awal-awal. Dan kemudian yang kedua adalah eh, dengan melengkapi bagian-bagian atau komponen tambahan. Yang ketiga adalah saat finishing. Dan yang keempat adalah di saat eh, alat telah digunakan untuk memisahkan partikel magnetik dan juga non-magnetik. Kita kemudian dari demonstrasi dan juga proyek yang telah dilakukan, kita dapat menghasilkan suatu evaluasi sebagai output. Yang pertama, akhirnya kita mendapatkan suatu kendala selama pengerjaan proyek adalah dinamo yang tidak dapat menggerakkan sistem dan mengalami kerusakan akibat panas dan juga gesekan yang berlebihan. Kemudian yang kedua, struktur pasir silika dan pasir besi ternyata harus diberi penggetar karena cenderung statif dan mempertahankan bentuknya saat diangsur atau dibuang satu persatu oleh magnetic separator. Dan yang kemudian yang ketiga adalah terjadi gesekan antar sabuk, papan, dan silinder putar yang tentunya disesuaikan melalui serangkaian rekayasa. Kemudian untuk performa alat sendiri, alat dapat memisahkan pasir, silika, dan pasir besi, target recovery dan kemurnian terpenuhi. Dan kemudian kedua, struktur dan sistem alat dapat bekerja secara maksimal. Artinya, alat tidak mengalami gangguan dan juga efisien bekerja selama rentang waktu yang telah diharapkan selama sumber daya berupa uh, baterai sebagai pemberi tegangan tidak mengalami kehabisan energi. Nah, akhirnya kita dapat tiba di poin terakhir mengenai kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulannya sendiri, yang pertama, presentasi recovery dan kemudian pasir besi yang berhasil dipisahkan berturut-turut kita peroleh sebanyak 98,33% dan juga 80,084% untuk kemurniannya. Nah, tentunya perolehan tersebut dapat mencapai ataupun melebihi target yang sudah ditetapkan dan proyek kita mengalami keberhasilan dari segi efisiensi, dari segi kinerja alat. Yang kemudian adalah yang kedua, penentuan luas bukan feeder dilakukan melalui observasi karakteristik material seperti pasir besi dan juga pasir silika, kemudian uji coba rasio campuran serta evaluasi getaran dalam bentuk bukaan. Dan kemudian kita bisa mendapatkan saran melalui hasil percobaan yang tentunya dapat bermanfaat bagi kita ke depannya. Yang pertama yakni adalah dengan peninjauan terhadap studi model efektif, analisis bahan dan biaya, pengujian desain dan anggaran, pengembangan inovasi dan orisinilitas,
serta pengerjaan yang presisi untuk kinerja yang maksimal. Jadi, sekian mungkin presentasi dari saya. Berikut adalah sumber yang telah digunakan. Sebagai informasi, mohon izin Ibu, sumber yang saya lampirkan di sini merupakan beberapa sumber yang ada di dokumen TTK, di dokumen KTI. Selebihnya saya lampirkan di link yang terkait. Kemudian akhir kata saya ucapkan terima kasih eh, yang sebesar-besarnya terhadap bimbingan dan juga perhatian dari Ibu dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.